Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Kali ini kita akan melanjutkan komponen dari pemrograman berbasis objek, yaitu use case diagram. Kemarin kita sudah mempelajari yang pertama yaitu kelas diagram, diagram kelas. Kemudian yang kedua ada diagram aktivitas atau activity diagram. Dan yang selanjutnya kita menuju ke komponen selanjutnya yaitu use case diagram. Untuk judul materi pada pertemuan kali ini yaitu analisis kebutuhan dengan use case modeling. Jadi kita langsung menuju ke inti dalam penggunaan dari use case diagram itu apa saja. Jadi kenapa saya memberikan judul analisis kebutuhan, karena nantinya penggunaan use case diagram ini itu akan dibutuhkan ke apa saja, seperti itu. Baik, kita langsung saja. Jadi pada materi ini, kompetensi dari materi ini yaitu menjelaskan teknik untuk mendokumentasikan kebutuhan menggunakan use case. Jadi lebih ke mendokumentasikan kebutuhan. Kemudian mengerti komponen-komponen dari use case. Kemudian mampu mencari dan menemukan aktor dan use case dari suatu spesifikasi. Jadi aktor dan use case-nya, seperti itu. Use case diagram digunakan untuk memodelkan fungsional sistem. Jadi use case diagram namanya use case. Use itu adalah penggunaan, case itu adalah sesuatu kasus, yaitu jadi use case diagram ini lebih ke fungsional sistemnya yang digunakan oleh pengguna sistem. Jadi sistemnya itu fungsinya bagaimana nanti akan dijelaskan di use case diagram ini. Menggambarkan kebutuhan sistem dari sudut pandang user. Kemudian use case diagram memiliki beberapa komponen, yaitu ada sistem, ada aktor, ada use case itu sendiri, dan ada relationship. Nah, ini adalah komponen dari use case. Yang pertama adalah aktor. Aktor adalah someone or something outside the system that interact with the system. Jadi aktor ini adalah sesuatu atau seseorang yang dimana seseorang ini berada di luar, ada outside the system, jadi di luar sistem. Jadi dia berada di luar sistem, dimana dia itu berhubungan dengan sistem ini tersebut. Ada interaksinya dengan sistem ini. Ini adalah aktor. Contohnya di sini adalah seller. Nah, ini adalah aktor. Yang kemudian adalah communication. Communication adalah shows the actor and the use case communicate. Jadi kalau di use case ini, garis ini dinamakan dengan komunikasi, atau arah atau jalur komunikasi. Terus kemudian ada use case itu sendiri, di mana define a piece of functionality of the system. Jadi digambarkan seperti ini. Jadi ada oval, berbentuk oval, di mana di dalamnya itu ada piece of functionality. Jadi ada fungsi-fungsi yang ditunjukkan di dalam sistem tersebut. Kemudian ada use case specification, nanti yang lebih jelasnya itu ada di use case specification. Basic flow of event, alternate flow, dan flow of and subflow as appropriate. Jadi di dalamnya itu ada alurnya, ada spesifik alurnya. Jadi ada penjelasan tentang alur-alurnya, seperti itu. Langsung saja, use case description itu ada deskripsi dari use case itu adalah specification of the interaction between a system and the actor in a use case. Jadi use case itu artinya dari pembahasan istilah itu adalah spesifikasi dari interaksi, di mana suatu spesifikasi atau suatu istilahnya suatu kebutuhan atau suatu fitur atau mungkin suatu, bisa dikatakan seperti itu, of the interaction between. Jadi use case ini itu adalah spesifikasi dari interaksi antara sistem dan aktor. Jadi ada aktor, kemudian ada sistem. Nah, interaksi inilah yang disebut dengan use case.
seperti itu. Setiap use case harus mencakup rincian apa yang harus dilakukan untuk memenuhi fungsionalitas itu tersendiri. Jadi di dalam use case itu memang ada dikhususkan itu adalah fungsional dari sistem tersebut. Nah, rincian fungsionalitas mencakup dari fungsionalitas dasar, alternatif, kondisi error atau keadaan kondisi yang harus dipenuhi sebelum dan setelah dijalankan. Jadi ada fungsi yang sebelum use case dijalankan dan setelah dijalankan, seperti itu. Yang selanjutnya ada beberapa template deskripsi, ada di deskripsi use case ya. Ketika tadi ada deskripsi use case itu apa saja yang ditulis di situ, itu ada beberapa template-nya. Yang pertama ada use case, nama use case, kemudian ada aktornya siapa, kemudian ada deskripsi singkat tentang sistem perjalanan sistem atau fungsi dari sistem tersebut, kemudian ada precondition, ada flow event, dan ada post condition. Oke, selanjutnya adalah precondition, di mana kondisi ini adalah sebelum use case itu dijalankan. Jadi di dalam precondition ini menyatakan kebutuhan apa saja. Jadi kebutuhan apa saja sebelum use case itu dijalankan. Nah, misalnya ada use case, nah, ini adalah sebelum kondisi di mana sebelum dijalankan. Jadi kebutuhan apa di sini? Nah, kebutuhan apa saja di sini akan ditampilkan dan kita akan menganalisa kebutuhan apa saja yang harus dipersiapkan sebelum use case itu dijalankan, seperti itu. Jadi precondition itu harus benar dan atau terpenuhi agar fungsionalitas yang dinyatakan dalam use case bisa terpenuhi. Jadi ketika use case itu membutuhkan suatu hal, misalkan di sini ada use case login. Nah, ada use case login itu butuh apa saja? Misalnya use case login itu membutuhkan username, kemudian membutuhkan password. Nah, seperti itu. Jadi kondisi precondition ini harus dipenuhi atau harus benar sebelum melanjutkan atau menjalankan use case login tersebut. Nah, nanti ada juga precondition seperti itu. Nah, precondition ini post condition maksud saya. Post condition menyatakan apa saja yang didapat atau terjadi setelah use case itu dijalankan. Nah, jadi yang tadi ketika use case itu dijalankan itu nanti terjadi apa. Post condition merupakan kondisi yang akan benar atau terpenuhi setelah fungsionalitas dijalankan. Use case login, nah, tadi ya use case login, ketika use case login itu terpenuhi atau sudah dijalankan, maka dia akan masuk ke halaman home, seperti itu, halaman beranda. Kemudian dia akan mendapatkan fitur-fitur yang sudah ada di dalam aplikasi tersebut. Nah, seperti itu, dia sudah masuk dalam aplikasi tersebut. Nah, itu adalah kondisi di mana use case itu sudah dijalankan. Kemudian selanjutnya adalah flow of event atau skenario, menyatakan langkah-langkah dalam use case, ada deklaratif dan dari sudut pandang aktor. Dimulai atau diinisiasi dengan aktor yang memicu berjalannya use case. Nah, good way to start, maksudnya use case dimulai ketika aktor itu adalah menggunakan aktivitas atau menjalankan aktivitas. Misalnya ketika aktor itu katakanlah admin, ada admin, aktor admin itu menjalankan proses login. Nah, ini mulainya dari sini. Jadi ketika kapan dimulai use case itu? Ketika aktor itu melakukan suatu aktivitas. Use case dimulai ketika pelanggan memesan produk, misalnya seperti itu. Selanjutnya, langkah-langkah yang harus jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas. Contohnya adalah seperti ini. Detail pelanggan dimasukkan. Nah, ini kan masih ambiguitas. Jadi belum jelas, belum tahu siapa yang mengerjakan dan siapa yang mengerjakan, siapa yang memasukkan detail pelanggan, kemudian informasi apa saja yang dimasukkan sebagai detail pelanggan tersebut. Nah, ini kan masih ambiguitas. Jadi harus jelas skenarionya. Nah, menyatakan langkah-langkah yang terjadi di mana semuanya berjalan dengan baik. Harus ada basic flow untuk setiap use case. Basic flow itu adalah arah atau alur secara basic dasar. Jadi ketika
pelanggan itu mau memesan suatu produk itu alurnya bagaimana, secara gamblangnya seperti apa. Misalnya dia harus login dulu, otomatis dia harus login, aktor itu harus login. Kemudian berisikan sederetan langkah tanpa ada percabangan if atau alternatif, tidak ada. Pada setiap langkah asumsikan semua berjalan dengan lancar. Itu basic flow ya. Kemudian ada alternative flow, berisi langkah-langkah yang dipandang bukan sebagai normal flow, memungkinkan flow yang berbeda terjadi, termasuk dokumentasi langkah yang dilakukan terjadi error. Jadi alternative flow ini arah atau alur alternatif di mana ketika terjadi error seperti itu. Ketika mungkin ada error misalnya ketika login ada yang lupa password atau mungkin lupa username, maka alternative flow ini harus diadakan. Misalnya ketika Anda login atau Anda mau masuk dari sebuah sistem, katakanlah Facebook. Nah, Facebook nanti ada alternative flow-nya, yaitu ketika Anda salah password atau lupa password atau mungkin lupa username. Nah, nanti di bawahnya akan tertulis misalnya lupa sandi. Nah, misalnya seperti itu. Nanti akan diarahkan ke link yang sudah menuju ke lupa sandi seperti itu. Kemudian alternative flow itu menemukan alternative flow untuk setiap langkah, yaitu ada beberapa tahap, yaitu apakah ada aksi lain yang dapat dilakukan, kemudian apakah ada kemungkinan terjadi kesalahan, dan apakah ada perilaku lain yang bisa terjadi kapan saja. Jadi ketika kita akan membuat alternative flow itu kita harus tahu apakah ada aksi lain yang dapat dilakukan ketika login, apakah ada aksi lain, misalnya ada enggak perlakuan atau perilaku yang menunjukkan bahwasanya itu ada aksi lain ketika harus login, misalnya lupa. Nah, lupa itu adalah kemungkinan terjadi kesalahan yang di mana kesalahan tersebut dari human error seperti itu. Jadi dari aktornya sendiri itu ada kelupaan. Nah, maka akan ditemukan atau akan diadakan alternative flow. Apakah ada perilaku lain yang bisa terjadi kapan saja? Mesti ada. Jadi tadi lupa tadi itu termasuk dari alternative flow. Beberapa contoh yang mengakibatkan alternative flow: aktor membatalkan operasi atau aktivitas, aktor meminta bantuan, aktor memberikan data tidak lengkap atau data yang salah tadi, kemudian ada sistem crash, kemudian ada aktor memilih alternatif yang lain. Ini ada beberapa faktor ya untuk membuat kita itu harus membuka atau memilih alternatif flow. Kemudian ada panduan menulis deskripsi use case, di mana ada 4 bagian. Yang pertama adalah aktor menginisiasi use case dengan mengirimkan request ke sistem. Yang kedua, sistem memastikan request valid. Yang ketiga, sistem memproses request tersebut. Yang keempat, sistem mengirimkan pada aktor hasil prosesnya. Nah, ini contoh use case ya, seperti ini. Member dan admin sama-sama menggunakan atau menuju ke use case login, sama ini flow-nya seperti itu. Nah, nanti di sini itu ada deskripsinya apa saja, nanti ditulis di sini seperti itu. Nah, juga di dalamnya itu ada beberapa kebutuhan di mana kebutuhan tersebut dibutuhkan ketika precondition sebelum masuk ke login, kemudian ketika post condition, ketika setelah use case itu terjadi. Nah, contohnya ini ada nama login, ada nama aktor, ada deskripsi, ada eksepsi, ada precondition. Nah, di mana precondition ini mencakup ada aktor dan sistem. Jadi aktor itu ketika precondition dia membutuhkan apa saja. Nah, sistem juga ketika precondition dia sifatnya seperti apa, seperti itu. Nah, ada juga batasan sistem, di mana batasan sistem ini harus didefinisikan, di mana penetapan dari batasan sistem ini itu aktivitas yang perlu diotomasi dan mana yang manual.
Contohnya password. Password itu nanti harus di apa ya istilahnya ditulis tidak ada apa alfabetnya, tidak ada alfabetnya. Harus berupa mungkin bintang atau mungkin berupa simbol-simbol yang lain. Kemudian aktivitas dan kegiatan apa yang dikerjakan oleh sistem lain, seperti itu. Kemudian ada solusi yang diberikan berada dalam batasan sistem. Jadi ketika membuat use case itu ada batasan-batasan yang digunakan untuk cantumkan ke dalam pembuatan use case. Jadi tidak semuanya tidak sedetail, misalnya harus ketika lupa password itu ada alternatif flow-nya seperti apa ini tidak. Nanti kalau alternatif flow itu ada sendiri. Dan ada aktor di mana aktor adalah seseorang yang berinteraksi dengan sistem. Aktor menyatakan peranan atau role di mana dengan sistem tersebut. Biasanya aktor menyatakan peranan yang dilakukan manusia atau berganti perangkat keras yang lain, seperti itu. Jadi bisa manusia atau bisa perangkat keras yang lain. Simbolnya seperti ini ya, jadi kayak seorang biasa seperti ini. Udah. Relasi antar aktor itu ada yang bersifat relasi generalization. Perilaku general dideskripsikan dalam aktor superclass. Specialized aktor mewarisi perilaku superclass. Relasi antar aktor tidak selalu diperlukan. Nah, yang pertama relasi antar aktor. Jadi ada aktor satu dengan aktor yang lain, itu ada relasinya. Contohnya adalah seperti ini. Nah, nih ada aktor nasabah dengan aktor nasabah khusus. Jadi relasinya itu bukan turun. Namanya generalisasi itu arahnya ke atas, dimana dari khusus ke umum. Dari khusus ini adalah nasabah khusus, misalnya nasabah khusus itu khusus yang nasabah apa kalau di bank misalnya nasabah setiap bank itu kan punya produk-produk tersendiri. Mungkin di BNI ada Taplus. Nah, ini mungkin ada nasabah Taplus. Kemudian ada nasabah sendiri lagi yang BNI Kids itu seperti itu. Itu ada sendiri. Nah, tapi nasabah ini dari kriteria beberapa nasabah ini itu juga masih tetap nasabah dari BNI. Jadi ini adalah kata khususnya itu di sini. Nah, jadi keumumnya itu di sini, umum seperti itu. Kemudian ada use case. Use case adalah a description of set of sequence of action, including variance that a system performs to yield an observable result of value to an actor. Jadi deskripsi dari use case itu sendiri adalah set sequence of action. Jadi beberapa satu set dari keberlangsungan aksi atau aktivitas, di mana di dalamnya termasuk atau terdiri dari beberapa varian, di mana sistem performs to fill an observable result of value to an actor. Jadi di mana sistem itu memberlangsungkan fungsinya, nilai fungsinya kepada aktor. Jadi use case itu memunculkan adalah fungsinya, perilaku yang ditunjukkan oleh sistem. Use case menggambarkan sequence transaksi yang dilakukan oleh aktor dan sistem dalam pola dialog, menggambarkan apa yang dilakukan oleh sistem, bukan bagaimana sistem mengerjakan apa, tapi bagaimana. Nah, ini use case ini menyatakan perilaku lengkap yang dirasakan oleh aktor. Use case memenuhi goal aktor selalu diinisiasi oleh aktor. Simbolnya seperti ini, simbolnya oval seperti itu. Relasi use case dapat dibagi menjadi 3, ada include, extend, dan generalisasi. Di mana include itu adalah secara eksplisit menggunakan perilaku use case lain. Relasi ini digunakan untuk menghindari deskripsi yang sama secara berulang-ulang. Dengan menetapkan perilaku yang sering digunakan dalam sebuah use case itu sendiri. Contohnya include. Nah, sini contohnya itu seperti ini. Pemanggilan use case oleh use case yang lain adalah X include Y, di mana bahwa proses X itu selalu melibatkan Y setidaknya 1 kali. Seperti itu. Include use case Y harus selesai.
X harus memenuhi kondisi awal atau precondition dari Y sebelum melakukan inklusi atau proses tersebut. Contohnya nih, login validation. Nah, ada suatu use case dengan nama login validation. Nah, di mana use case ini mempunyai relasi, namanya relasinya adalah include, ini relasinya dengan register of course dan maintenance curriculum. Contohnya ini relasinya include. Jadi ketika katakanlah ini adalah Y dan ini adalah X. Jadi ketika akan memenuhi suatu use case Y, ya, harus paling tidak memenuhi salah satu dari X1 dan X2 ini. Nah, seperti itu. Nah, paling tidak memenuhi satu. Dia sudah register, mendaftar, atau dia sudah maintenance kurikulum, seperti itu. Nah, ketika sudah kondisi X1 dan X2 sudah dipenuhi, maka login validation ini di use case Y ini akan dikerjakan jika relasi antar use case ini termasuk relasi include, seperti itu. Jadi include itu sudah termasuk ya, include ya, namanya include itu kan sudah termasuk. Ketika mau melaksanakan use case Y harus ada dipenuhi, harus ada memenuhi use case X1 atau X2, paling tidak salah satunya. Kemudian ada extend, yaitu perluasan dari use case lain jika kondisi atau syarat dipenuhi. Relasi ini digunakan memodelkan bagian dari use case yang dipandang hanya sebagai perilaku opsional dari sistem. Extend. Nah, ketika aktor itu nasabah membuka rekening, maka dia otomatis juga membuka deposito. Nah, jadi extend itu perluasan dari use case buka rekening. Ketika orang buka rekening di bank, membuka rekening kan istilahnya dia mendaftar untuk memiliki nomor rekening yang baru. Otomatis dia juga punya deposito atau tabungan. Nah, meskipun belum diisi, yang penting dia punya depositonya, seperti itu. Itu perluasan otomatis. Kemudian yang terakhir adalah relasi generalization atau inheritance antar use case. Dibuat ada sebuah keadaan lain dengan perlakuan khusus, inheriting use case di bawah base atau parent case. Misalnya bayar, ada use case bayar, itu ada juga pembayaran khusus. Jadi ketika dia menuju ke use case bayar, maka ada use case pembayaran khusus yang harus dilakukan atau harus dijalankan di pembayaran khususnya, seperti itu. Nah, jadi di dalamnya ini itu ada, ya memang sudah termasuk, tapi dia akan mengikuti use case yang di atasnya. Pembayaran khusus ini nanti ada pembagian lagi. Misalnya pembayaran khusus kan banyak, mungkin lewat lewat e-money, atau mungkin lewat transfer, atau mungkin cash. Itu banyak sekali pembagiannya, seperti itu. Identifikasi aktor, siapa yang mendukung sistem dalam pekerjaannya, siapa yang menjalankan fungsi utamanya, siapa yang menjalankan fungsinya. Kemudian dengan perangkat lunak eksternal atau perangkat lunak apa sistem akan berinteraksi, seperti itu. Identifikasi use case itu pendekatan apa yang digunakan user centric yang berfokus pada aktor. Untuk setiap aktor, identifikasi apa yang dibutuhkan aktor untuk melakukan suatu sistem tersebut. Aktor itu harus ngapain? Harus dia itu minimal memiliki apa untuk menjalankan suatu use case, seperti itu. Oke, dan ini adalah latihan atau tugas kalian menggambar use case diagram untuk kasus yang Anda miliki atau kasus yang Anda ketahui kemarin, yaitu per kelompok. Jadi ini tugasnya per kelompok sama dengan activity diagram. Setelah kalian menggunakan activity diagram atau mengerjakan activity diagram, silakan menggambar use case diagram dari aplikasi kalian yang kemarin, seperti itu. Ada use case diagramnya apa? Oke, itu tugas di pertemuan 11 ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kalian paham dan mengerti dalam use case diagram ini.
Ketika kalian tidak paham silahkan tanya atau japri ke saya, atau mungkin upload di grup juga tidak apa-apa. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirnya kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.